punya 2 hajat. Pertama saya tuh karena kan suami saya kerjanya di Mega Kuningan di Jakarta, jadi rumah saya tuh kita punya rumah di Tangerang, tapi kan saya karena biar deket dan macet banget ya Pak, kena ganjil genap, jadi kita sewa rumah di Buncit situ, dan saya pengen punya rumah di Jakarta Selatan gitu sih Pak. Sebenarnya mungkin kalau dari dulu suami saya nggak main perempuan ya mungkin bisa duitnya bisa cicil. ngumpul. Ya bisa ya, atau gitu. Jadi hajat saya itu satu, mau punya rumah di Jakarta Selatan dekat kantor. Tapi saya nggak mau KPR Pak, saya nggak mau punya utang. Karena saya alhamdulillah emang saya nggak punya utang Pak Haji, jadi saya takut kalau saya punya pikiran cicilan gitu, saya alhamdulillah memang nggak ada. Sama kedua Pak Haji, gimana caranya orang nggak pinjem uang sama saya, karena banyak yang pinjem uang dan nggak balik gitu. Jadi saya mendingan uangnya saya buat Sekarang gini, Mbak. sedekah. Mbaknya mendingan orang minjem duit nggak balikin, mbaknya masuk surga, atau mbaknya temennya minjem duit tapi dia balikin, mbaknya nggak masuk surga. Mendingan orang minjem duit, mbaknya pinjemin tapi mbaknya masuk surga. Saran saya begitu. Terus tapi kan budgetnya misalnya untuk sedekah gimana Pak? Nggak apa-apa, orang minjem misalkan 10 juta. Iya, benar 10 juta, kok tahu? Iya kan udah gue keker alat kelamin lo, bentuknya 0 sama 1. Jadi lo kasih aja 500 ribu, udah nggak usah minjem dari gua aja nih 500 ribu. Iya. Tapi orangnya maksa harus 10 gitu loh Pak. Kebetulan gue juga mau pakai sama keluarga gue, lo nih gue kasih aja 500 ribu gitu aja, jadi mbaknya gak usah nagih lagi. Iya itu nggak apa-apa, tapi kalau saudara Pak yang pinjem misalnya, mbaknya mesti bilang juga begitu, nih gue kasih 500 ribu, gede-gede 1 juta, lo gak usah minjem deh, gue ada tapi gue lagi mau pakai, gue ini, nggak bisa juga, nih gue kasih aja, pasti dia mau mbak. Nah nanti mbaknya masuk surga tanpa hisap. Kok gitu Pak Haji? Karena mbaknya kan udah bantu orang. Jadi kalau yang utang-utang kemarin lupain aja gitu Pak? Iya. Tenang aja mbak. Mbaknya harus tenang aja. Mbak, kita punya tamu RDAY yang suka bawa tamu-tamu datang ke RDAY. Datang ke sini. Nah alhamdulillah kan bawa tamu-tamu tuh. Dari Jawa Tengah, dari Jawa Barat, dari Jawa Timur, datang ke RDAY. Nah, tamu-tamu itu nanti kita motivasi ya kan? Iya. Tadi pagi nomor saya diblokir sama Ferry, sama si Inces. Iya, maksudnya dikeluarin dari grup itu. Nggak apa-apa kan teman-teman jadi pada japri, Pak Haji itu kan Ferry gini-gini, nggak apa-apa saya bilang gitu. Tapi alhamdulillah kan banyak tamu-tamu yang udah Pak Haji nanti kita yang bawa tamunya tenang aja. Oh ya nggak apa-apa. Coba. Jadi mbaknya tenang aja, nanti gantinya lebih gede. 10 kali lipat. Amin. Iya. Nggak apa-apa mbak, tenang aja. Ya. Padahal kita di sini udah kita bikin servis bagus ya. Lebih bagus dari apapun. Iya namanya GG Travel. Saya dihapus sama si istrinya iya. Saya bilang ada aja gurunya ini gini. Kadang kita tanya kenapa kok GG Travel nggak gede-gede? Kenapa GG Travel kok nggak besar-besar? Oh hatinya masih busuk. Hatinya masih busuk sifat 18. Makanya kan saya lihat nggak mungkin travel nggak gede. Anak yatim jalan-jalan aja dia, Pak Haji bayarnya ke saya ya. Sedekahnya iya, karena saya nggak boleh kan. Apa dia bayarin apa enggak, mana kita tahu ya. Nggak taunya tadi pagi, nggak ada. Saya nggak tahu yang ngabarin malah tamu-tamu RDAY. Pak Haji udah nggak ada di grupnya GG Travel. Oh nggak ada. Oh iya pas gue lihat tuh iya gue dikeluarin. Bisa begitu loh. Nah maksud saya tenang mbak, nanti Allah ganti yang lebih besar lagi. Nanti ada herannya GG Travelnya nakal, kita ada travel namanya si blow on. Ya deh, si blow on. Hah? Apa pengen? Jadi mbaknya tenang aja. Kedua, kalau mbaknya mau pengen punya rumah, rumah yang mbak kontrakin atau bukan? Iya. Kalau yang dikontrak? Yang mana aja sih saya asal
dekat kantor itu. Mendingan yang dikontrakin dulu. Iya, oh, Nah, bisa, caranya mbaknya ngajak ngobrol. Ajarin, Mbak. Saya ajak ngobrol. Nih, diajarin caranya. Kalau yang sudah dikontrak, ditempati, pengalaman dari tamu-tamu Pak Haji itu lebih manjur. Oh, lebih manjur. Karena kan sudah ada komunikasi, ada ikatan batin. Iya. Benang merah dari rumah itu dengan kita. Kita ajak ngobrol. Alhamdulillah Allah. Alhamdulillah, terima kasih rumah, kamu sudah memberikan kenyamanan kepada saya selama ini. Saya sudah mendapatkan kenikmatan, kenyamanan tinggal di rumah sini bersama kamu. Untuk itu kamu harus jadi milik saya ya, apapun caranya. Kamu pasti jadi milik saya. Pindah kepemilikan dari pemilik yang lama kepada saya. Bagaimanapun caranya, kamu pasti akan aku rawat dengan lebih baik lagi. Kamu akan aku dandani. Kamu pasti akan aku rawat dengan sebaik-baiknya untuk kehidupan kami bersama keluarga semua di sini. Kamu jadi milik saya sambil dicolek. Colek, tempelin ke dinding. Ke dinding. Langsung ke dinding. Ya. Habis mandi aja, lagi mandi aja enak. Kalau lagi mandi banyak kan Mandi. telanjang bulat. Iya. Langsung olah, tempelin. Nah, dindingnya dibersihin dulu. Biar nggak kotor. Kalau nggak diplak ban dulu, biar licin. Dinding ke kamar mandi. Kamar mandi, boy. Kan kalau nggak kamar mandi mau nempel di mana? Di kamar, tidur. Iya. Boleh kalau telanjang. Boleh. Oh, iya. Paling enak kalau lagi mandi, tempelin. Kalau lagi mandi. Sambil ngomong. Kan anak-anak nggak tahu. Takutnya dia lagi begini, anak-anak masuk. Mama! Iya. Mama lagi ngapain? Iya. Jadi rame. Berapa kali? 99 kali manjur. 99 kali. Nanti jadi milik, Mbak. Jadi milik ya, Bu? Nggak sampai 99 hari. Udah terbukti. Udah terbukti. Iya, soalnya udah ada benang merah. Coba lu cerita dong. Pemilik restoran yang di Jakarta Barat yang tadi awal yang kontrak Ini ada sekarang di jadi milik. Jakarta Barat itu waktu itu ya. Tuh. Iya, jadi dia restoran sudah kontrak di situ 5 tahun. Nah, pemiliknya maunya dijual, harganya 6 miliar. Dia kan sudah bayangkan angka 6 miliar Iya, kan sudah iya, ini, Mas, tapi mahal. karena sudah nonton YouTube RDAY, dia praktekin, yakin dengan penuh keyakinan, praktekin sama yang saya contohkan tadi, dia prakteknya di kamar Di mandi. kamar mandi. Kenapa di kamar mandi? Karena karyawan restorannya banyak, nggak mungkin. Oh, iya. Iya, dia naik di lantai 3 di kamar mandi, pasti jadi milik saya, pasti jadi milik saya. Terus sama diucapkannya tadi, diajak ngobrol, akhirnya sampai yang punya rumah itu nyuruh beli hanya dengan harga 2,6 miliar. Waktu buka harga 6 awal-awal. 6 miliar. Oh. Dia pun sebetulnya 3 miliar sudah mau nawar, malu. Iya. Iya, Iya kejauhan. iya kan, ya, terlalu kejauhan jauh, kan. Iya. Akhirnya kebeli dengan harga 2,6 miliar, itu pun pembayarannya dicicil. Oh. Tapi jadi milik. Jadi milik, iya. Gitu. Jadi bilangnya jadi Contoh. milik, pasti jadi milik. Iya, pasti jadi milik. Yakin. Ini ilmu kearifan lokal zaman dulu. Harus yakin. Iya. Harus yakin. Nah, kedua. Kalau mbaknya lagi kesel sama anak lagi bikin gregetan sama anak, mbaknya yang diucap cuman itu aja kayak saya. Fauji jangan main air, awas kalau Fauji main air. Papa punya mobil Rubicon. Terus aja saya sebut. Sekarang saya punya Rubicon. Nah mbaknya juga gitu. Adek, masuk gak? Awas, kalau adek nggak mau masuk, ini rumah jadi milik mama. Oh iya. Adek makan nggak? Kalau adek nggak makan, ini rumah jadi milik mama. Kakak, baju kotornya ditaruh di tempat. Awas kalau kakak nggak nurut, ini rumah jadi milik mama. Ini rumah jadi milik. Jangan kebeli, milik. Milik, iya. Milik, jadi milik. Kalau kebeli mesti nabung. Dan ini ilmu kearifan lokal dan manjur. Mbaknya tahu nggak? Dulu nih Haji Marco kan pasien saya 2014. Zamannya Yusuf Mansur. Zamannya itu Vena Melinda. Zamannya
Olga Saputra, zamannya Billy Saputra, zamannya Chen Kelvin, zamannya itu Siti Kamal. Nah, ini tempatnya masih bilik, Mbak. Masih bilik. Tanahnya boro-boro masih, Mbak. Itu apa? Aki dibakar, namanya karakel. Kita nggak ada uang buat beli, gimana? Pokoknya nih pasti lantainya ini. Pasti nanti bangunannya nih. Pasti ini sekarang Mbaknya lihat. Jadi namanya proses. Nah kalau Mbaknya lagi kesel, yang diucap itu. Sama suami juga ngomong gitu? Iya. Sama suami. Kalau suaminya nanti, apaan sih? Udah biarin. Ngomong lagi gitu. Pokoknya papa, kalau saya japri lama jawabnya, ini rumah jadi milik kita. Pokoknya papa, kalau saya bel jawabnya lama. Gitu. Oh iya Pak. Jadi semudah itu, setuju. Berprasangka baiklah kepadaku. Kita harus prasangka baik terus sama Allah. Bahwa terkabul tuh mudah. Nggak sulit. Jadi Mbaknya jangan bilang, sampai kapan? Nggak boleh. Pasti. Pasti jadi benar. Tapi dimasihin, kata-kata yang positif itu diulang-ulang. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya mana? Ketika kita punya hajat yang agak ekstrim ya, pengen punya rumah di Jakarta Selatan. Jadi kita afirmasiin dulu hal-hal yang positif. Misalnya kita ulang-ulang, misalnya rumah ini jadi milik saya di tahun ini, bulan ini, di minggu ini. Ulangi lagi, diulangi lagi, dan diusahakan biar diulang-ulang itu biar jadi kita lebih percaya diri dan yakin hingga jadi kejadian. Ulangi terus, rumah ini jadi itu milik saya, jadi milik. Ketika hal yang misalnya tiba-tiba mau hujan, blegur aja geledek, pasti rumah ini jadi milik saya, pasti minggu ini, bulan ini jadi milik saya. Ulang-ulang lagi, biar kita yakin dan percaya diri bahwa ini bakal jadi milik kita. Ya. Pokoknya nomor satu, Mbaknya yakinnya harus kuat. Duit nanti nyusul. Yakinnya harus kuat, duit pasti nyusul. Tapi kalau Mbaknya selalu nanya, kapan gitu? Mbak, iya, duitnya dari mana ya? Nggak akan datang itu duit. Tapi kalau Mbaknya santai, enjoy, duit datang. Tapi kalau Mbaknya yang dipikirin, saya tahu ini ilmu dari orang Cina. Jadi orang Cina tuh nggak ada yang punya duit. Datang merantau ke Indonesia miskin. Naik perahu. Nyangsang di pulau Bangka Belitung. Nyangsang pulau di Kalimantan. Nyangsang pulau di Sumatera. Miskin. Nah yang penting dia bisa makan aja. Cina-Cina itu. Alhamdulillah yang dia pakai adalah otak. Alhamdulillah sekarang jadi konglomerat. Kita orang Indonesia malah yang mana? Yang ada malah nggak ada apa-apanya dibanding orang Cina. Kok gitu? Bos lihat ya di TikTok, track recordnya supir angkot. Track recordnya supir angkot. Sekarang jadi orang terkaya di Indonesia. Gak usah gue sebutin namanya. Dulu apa? Supir angkot. Zaman dia kecil, parkirin. Nah, coba Mbaknya jangan sekali-kali modal yang dicari, duit yang dipikirin. Tapi yang dicari adalah ini. Praktek, pasti jadi milik, terus jadi milik. Jadi kayak kebangun keyakinannya ditambah kuat.